Nah, kalau aku sih lihat yang di daerah rumahku gitu kan, kayak seringnya tuh makanan daun kelor. Pernah nggak sih Mas cobain? Daun apa? Nasi jagung, daun kelor. Oh ya, kalau di sini daun kelor itu fungsinya dua, untuk sayuran Iya. dan untuk mandikan orang mati. Nah, itu. Itu Itu kalau kenapa emang? Kalau di Bangka Belitung kan gitu, kayak katanya buat ngusir setan, buat hal-hal mistis lah. Jadi kayak di sana tuh nggak pernah ada yang makan daun kelor. Jadi kayak aku sempet kaget ini kok bisa dimakan. Terus aku searching gitu kan, ternyata malah sehat gitu. Malah sehat, Dan iya, sekarang aku nggak bisa kalau makan nggak ada itu daun kelor. Dulu awal-awal di Ngoro Nggak mau. Nasi jagung nggak mau. Nggak maunya itu karena apa? Karena ya mungkin udah tertanam ini buat hal mistis gitu loh. Khususnya untuk mandikan jenazah dari Iya. mayat gitu ya. Terus? Jadi kayak sekarang kan sempet nyoba dipakein sama sambal semua, oh ternyata enak. Terus gara-gara baca juga kan ternyata bikin sehat ini, jadi ya aku suka banget sekarang. Ya, kembali di ruang tamu dan sekarang kami berada di Darmo Corner, kantor Jawa Pos Radar Mojokerto yang di Sangras Kota Mojokerto. Hari ini kita kedatangan tamu yang berbeda dari tamu-tamu sebelumnya dan dia perempuan tentunya. Kemarin bocorannya dia sebagai pemenang dari fashion show menggunakan media koran yang sebelah saya ini mewakili IGTKI Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Selamat siang, Mbak Jelvi. Siang, Mas Haris. Ya, Jelvi Blensinski atau Jelvi apa? Jelvi Blazinski, tapi bisa dipanggil Jelvi aja. Kalau artis itu ada Blensinski itu artis apa itu namanya? Tamara. Tamara Blensinski. Mbak Jelvi ini apanya Tamara? Nggak ada. Nggak ada hubungannya Sering dengan banget Tamara. ditanyain begitu, tapi nggak ada hubungannya. Sekarang sudah usianya berapa? Aku kebetulan udah 27 tahun, mama muda. Pas lah ya. 27 tahun. Iya, 27 tahun. Dan beliau ini menang bersama putrinya. Kemarin itu ibu dan anak memang. Jadi biar kreativitas ibu dan anak, dan Mbak Jelvi pemenang juara 1 untuk TKA. Mbak, perasaannya gimana Mbak bisa juara kemarin? Aku tuh sempet pertama kan kalau lihat saingannya tuh sempet hopeless gitu. Pas diumumin juara ketiga, juara kedua, aku tuh sempet ngomong sama gurunya anakku, pengen aku ajak pulang gitu. Sampai aku denger hostnya tuh ngumumin kalau juara 1 tuh Ngoro, aku kaget banget sih Mas. Soalnya emang bener-bener nggak expect gitu bakal dapet juara 1. Kan saingannya berat-berat semua ya. Berat itu dari karena desainnya bagus-bagus. Iya, bagus-bagus banget. Ya. Terus panggilannya putrinya Ala. Ala. Nama lengkapnya siapa itu? Nama lengkapnya Valerie Askaira Putri, tapi orang di rumah tuh manggilnya Kaira. Cuma anaknya kan masih waktu itu belum terlalu bisa ngomong, jadi bisanya manggil diri sendiri Ala gitu. Iya. Itu untuk bangun chemistry bisa di panggung kayak jalan catwalk-nya. Apa ya, kalau orang Jawa itu fasih banget gitu loh Mbak. Bangun chemistry dengan Ala, putrinya yang baru 7 tahun itu gimana itu? 5 tahun sih. 5 tahun ya? Iya. Sorry. Aku sih udah latihan dulu sebelumnya, cuma latihannya tuh kayaknya cuma dikit banget, soalnya kan aku sambil bikin baju, jadi ada waktu senggang sekitar setengah jam, terus bikin lagi setengah jam lagi, aku ajak latihan sih Mas. Oh, tidak latihan, berapa? 2 hari? 2 hari. 2 hari. Termasuk untuk buat kostumnya? Iya, 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam? Iya. Itu yang ngerjakan siapa Mbak? Pertama tuh hari pertama aku kerjain sama temen aku cuma berdua doang. Terus aku sih pengennya berdua doang gitu kan, kayak kita tuh tahu konsepnya gimana gitu. Tapi kayak di hari Minggunya itu aku kayak udah nggak bisa, ini tuh nggak selesai kalau dikerjain berdua. Jadi aku minta bantuan sama 2 orang lagi. Berarti dikerjakan 3 orang? 4 orang? Iya. Untuk 2 kostum yang keren ini? Iya. Itu koran dapat dari mana? Aku beli, pertama tuh udah dapet kan dari sekolahan, tapi nggak cukup. Terus aku beli lagi, terus itu habisnya sekitar 3 kiloan lah. 3 kilo ya, untuk 2 kostum ya? Iya. Iya. Saya mendengar bahwa konsep yang dipakai Mbak Jelvi sama Ala itu kan konsep berkembang begitu, atau konsep apa itu yang dipakai sehingga meraih juara 1 kemarin? Tadinya tuh
anak aku kan suka peri, terus aku mikir apa nih yang bikin nyambung sama koran gitu kan. Terus aku bikinlah konsep kalau kita berdua itu peri buat bawa berita baik. Tadinya tuh ada keranjang juga, mau diisi koran juga, cuma udah nggak keburu lagi bikinnya. Gitu. Jadi konsep peri ya? Iya, peri pembawa berita. Peri itu melambangkan apa ya? Buat peri kan yang suka terbang-terbang gitu, dan dia tuh suka yang kayak ada minta sayap-sayap gitu, jadi dia pengennya terbang bawa berita baik gitu katanya. Artinya berita baiknya adalah berkembang menjadi baik gitu. Iya. Pesannya. Oh ini sayapnya. Iya. Ini untuk Ala. Ala. Nah, untuk mamanya, manggil Ala itu manggil mamanya apa? Mami. Mami ya. Iya. Nah ini tuh untuk maminya. Itu berarti tingginya kostumnya berapa itu, Mbak? Ini kurang lebih kalau dari baju ke bawah itu sekitar 150-an. Kalau sayapnya ini lebarnya kurang lebih 130-an lah. 130 ya. senti ya. Untuk tingginya 150 ya. Iya. Ya, ya. Kemarin itu kan banyak yang hadir dari IKTKI semua kecamatan, 18 kecamatan, dan mendelegasikan 2 untuk TKA dan TKB. Ada 36 peserta dan masih banyak yang nonton. Melihat Mbak Jelvi dengan Ala di panggung itu seolah-olah ini bukan apa ya, bukan ibu dan anak rumah tanggaan yang sewajarnya begitu dan butuh latihan khusus, tapi seperti sudah pernah pengalaman. Apa sebelumnya ada latar belakang mengikuti apa ya event besar, atau mungkin punya bakat untuk pernah menjadi apa ya talent khusus untuk di catwalk atau di mana itu, foto model lah misalkan. Kalau Ala sendiri sih belum. Cuma kalau aku emang dari lulus SMA tuh suka kalau ikut event gitu, kayak Putri Pariwisata, Putri Indonesia, sama model bubble gitulah. Putri Pariwisata? Iya. Duta Pariwisata? Oh enggak, Putri Pariwisata. Loh, itu di mana, Mbak? Aku mengikutinya di provinsi sendiri. Nggak boleh tahu provinsi mana? Provinsi Bangka Belitung. Oh, artinya Mbak Jelvi itu bukan kelahiran Mojokerto? Bukan. Aku asli Bangka Belitung. Bangka Belitung, terus kemudian lahir di Bangka Belitung, ya. Besar di Bangka Belitung, Bangka Belitung, dan baru di Mojokerto 2017. 2017 ya. Sekitar 5-6 tahunan ya? 6 tahunan. 6 tahunan ya. Jadi pernah ikut menjadi peserta Duta Pariwisata? Putri Pariwisata. Putri Pariwisata itu 2013 ya. Mewakili apa itu, Mbak? Itu aku bawa dari ibu kota aku sendiri, Pangkal Pinang. Dan waktu itu di pariwisata aku dapatnya Putri Pariwisata Favorit. Dapatnya di Putri Pangkal Pariwisata Pinang, iya. Favorit. Oh, berarti beliau ternyata punya talent. Tidak sekedar ibu dan anak biasa, ternyata ada talent di situ. Ada pernah ikut event yang lain mungkin? Putri Indonesia juga di tahun 2015, dan waktu itu aku dapat Putri Indonesia Persahabatan. Oh, 2015 ya? Iya, 2015. Berarti selisih 2 tahun dari yang Duta Pariwisata, ya. Putri Pariwisata tadi ya? Mbak, itu memang bakatnya dari sejak kecil atau? Enggak sih, malah aku dulu waktu masih kecil kayak nggak dibolehin kalau gitu-gituan. Kayak nenek aku kan masih orang tua yang masih kolot, takut anaknya terjerumus kemana-mana, jadi nggak pernah dibolehin. Dan terus? aku tuh baru ikut model kayak gitu tuh lulus SMA. Jadi aku mandiri, aku daftar sendiri, cari uang buat ikut sendiri, bikin baju sendiri, semua sendiri. Sampai menjadi finalis Putri Indonesia? Iya, benar sekali. Itu berhentinya di sebagai apa? Aku udah berhenti, benar-benar berhenti di dunia model tuh pas udah menikah sih, Mas. Udah menikah? Gak kepingin jadi model lagi? Kayaknya udah berat ya, anaknya udah 2. Lebih berat mana? Masak, ngurusi anak, ngurusi suami daripada menjadi Oh iya, model? jauh. Jadi IRT tuh berat banget sih rasa aku. Tapi kalau dijalaninya happy gitu ya, seneng sih. Atau nggak dapat izin dari suami mungkin? Salah satunya. Loh, saya mendengar Mbak Jelvi ini juga endorsement, apa istilahnya, endorsement ya? Iya, endorsement. Dan di Instagramnya nanti kita tayang ini, nama Instagramnya itu.
itu sekitar 1.000 sekian. Jadi seringkali jadi apa ya, endorsement di beberapa produk. Bisa dijelaskan itu mulai kapan, Mbak? Sebenarnya aku dari lulus SMA tuh kan udah main Instagram. Dan itu juga followersnya waktu itu masih 5 ribuan, di tahun 2013 tuh udah banyak kan. Udah mulai buka endorse, tapi itu masih free, jadi gratis gitu, cuma barter sama barangnya. Dan aku endorse gitu, tapi aku udah mulai naik, udah mulai berbayar itu di tahun 2019. Waktu itu awal-awal viral di TikTok yang Cilukba, nggak tahu sih pernah lewat atau enggak. Ya. Nah, dari situ aku udah mulai berbayar endorse-nya. Oke, berarti siswa kelas Bapak udah dapat pendapatan atau revenue itu? Lumayan lah ya, lumayan. Berarti kelas SMA ya? Enggak, 2019 tuh aku udah nikah. Udah nikah, baru dapat revenue. Iya. Oke. Dan itu nggak ada yang apa namanya? Nggak ada yang larang kayak kemarin neneknya atau keluarganya? Enggak. Ya? Kalau endorse kan kita cuma depan HP, jadi nggak ada yang larang lagi. Oke, berarti sudah di Mojokerto? Udah. 2019. Nah ini banyak yang tanya, kira-kira rumah di Mojokerto itu gimana sih gitu loh? Dari Bangka Belitung ya, kemudian di Mojokerto dan Ngoro lagi kan? Ngoro ini, ya. Ngoro mana Mbak? Alamatnya Mbak? Di Dusun Sekantong. Jadi udah dusun banget. Jadi dari gang jalan raya sampai ke rumah aku tuh butuh sekitar 15 menit gitu. Karena kan jalannya juga dilewatin sama truk-truk gede rusak, jadi nggak bisa ngebut juga. Ya? Dan kemarin mewakili TK Masito di Dusun Sekantong itu, desanya Sedati kalau nggak salah. Desa apa itu? Sedati kan? Iya. Dari jalan raya ke kampungnya 15 menit. Iya. Karena banyak karena terkalian jalannya rusak. Ya. Kalau sedikit menyinggung perbedaan antara di tanah kelahiran dan Ngoro ini. Betah di mana ini kayaknya? Karena mungkin baru 6 tahunan ya, masih itu sih, masih inget-inget sama kampung halaman. Tapi aku masih mudik setahun sekali gitu, jadi ya sekarang udah seimbang lah. Nggak kayak awal-awal baru pindah tuh kayak masih belum cocok, makanannya belum cocok, kayak budayanya juga beda banget kan. Jadi kayak nggak betah. Tapi udah ini di tahun ke-6 udah biasa sih. Berapa tahun harus menyesuaikan untuk tahun. Makanan, kemudian budaya, tradisi di Ngoro itu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun baru? Lama banget ya? Lama banget, soalnya kan perbedaan makanannya tuh kayak terlalu jauh gitu bedanya. Jadi menyesuaikannya tuh ya lumayan lama, tapi giliran udah suka ini malah aku nggak bisa kalau nggak ada makanan itu setiap hari. Nah oke. Sedikit menyinggung tadi, untuk 5 tahun itu butuh penyesuaian cukup lama kan? Saya kira kalau menyesuaikan mungkin 1 bulan atau 2 bulan, tapi ini enggak, 5 tahun. Iya, 5 tahun. Kira-kira kalau di Bangka Belitung itu makannya gimana? Dan kalau di Jawa khususnya di Ngoro, Kabupaten Mojokerto ini gimana? Nah kalau aku sih lihat yang di daerah rumahku gitu kan, kayak seringnya tuh makanan daun kelor. Pernah nggak sih Mas cobain? Nasi jagung, daun kelor. Oh ya, kalau di sini daun kelor itu fungsinya 2. Untuk sayuran, dan untuk mandikan orang mati. Nah itu. Itu kenapa emang? Kalau di Bangka Belitung kan gitu, kayak katanya buat ngusir setan, buat hal-hal mistis lah. Jadi kayak di sana tuh nggak pernah ada yang makan daun kelor. Jadi kayak aku sempet kaget, ini kok bisa dimakan. Terus aku searching gitu kan, ternyata malah sehat gitu. Dan sekarang aku nggak bisa kalau makan nggak ada itu daun kelor. Dulu awal-awal di Ngoro? Nggak mau. Nasi jagung nggak mau. Nggak maunya itu karena apa? Karena ya mungkin udah tertanam ini buat hal mistis gitu loh. Khususnya untuk mandikan jenazah tadi, mayat gitu ya. Terus? Jadi kayak sekarang kan sempet nyoba dipakein sama sambal semua, ternyata enak. Terus gara-gara baca juga kan, ternyata bikin sehat ini. Jadi ya aku suka banget sekarang. Terus kalau penyelesaian budaya? Budaya kan lama banget tuh, 5 tahun itu. Iya, kayak banyak banget bedanya. Kayak dari orang hajatan itu beda banget sama Bangka. Terus kayak lebaran, kalau di daerah aku tuh lebarannya sepi. Kalau di Bangka itu emang besar-besaran kalau lebaran itu Mas. Jadi kayak dari sebelum puasa tuh orang udah nyiapin dulu buat berbenah rumah, beli baju baru. Pokoknya yang heboh banget. Dan kalau di Bangka ketupat kayak gitu kan, itu tuh di hari pertama lebaran. Karena aku taunya di sini tuh hari ke-6-nya gitu kan.
gitu. Terus yang paling beda sih religiusnya ya. Lebih Religius religius mana? ini. Di tanah kelahiran atau di Di sini sih. Di sini ya? Iya. Kalau di tanah kelahiran? Di sana ya masih gimana ya, terlalu santai gitu loh. Hmm. Aku baru di sini ngelihat orang yang bisa jalan-jalan ke mall tuh pakai sarung. Baru di sini. Pakai sarung, mau pakai daster sih Bisa. biasa ya kan? Kalau di sana? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Kita cuma lihat orang pakai sarung tuh kalau di masjid doang. Jadi kaget tapi kayak oh ternyata seru juga ya gitu. Ya. Jadi itu yang membuat penyelesaian agak lama ya. Iya benar banget. Kalau cuaca Mbak? Kalau cuaca sih sama, panas banget. Cuma yang di daerah aku kebetulan tuh berdebu. Jadi aku tuh di rumah ya tetap sapu pel 2 kali sehari. Cuma yang bikin aku kaget di kamar yang tertutup, tapi debunya tuh banyak banget. Biarpun udah dibersihin 3 hari, 2 hari tuh tetap debuan banget gitu mas. Tapi sekarang sih udah biasa. Karena ini maksudnya di rumah Ngoro itu kan? Iya. Nah sebenarnya kalau tanah kelahiran di Bangka Belitung itu di mana kotanya? Di kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Hanya. Oh ibu kotanya berarti ya? Iya. Dari sudah lahir di ibu kota dan sekarang tinggal di notabene adalah kawasan pegunungan yang panas. Iya. Dan itu di Mojokerto. Iya. Di wilayah timur Mojokerto. Ya, panjang sih sebenarnya ya kalau ngomong Mojokerto ini kan banyak pengalaman baru tadi mulai kuliner, budaya, tradisi dan sebagainya. Nah, kalau ngomong bagaimana ini kembali ke Allah, sosok anak yang akan ikut ke mamanya atau maminya atau ke ayahnya nanti. Harapan sebagai ibu kepada anaknya. Sebenarnya ya dari aku sama dedinya juga kita tuh malah sepakat kalau bisa anak ini jangan ikut sifat kita berdua, harus lebih dari kita berdua karena kan sama-sama tahu ibunya gimana, bapaknya gimana. Jadi pengennya tuh anaknya tuh lebih dari kita, nggak mau ada yang dapat sifat buruk kita gitu loh. Diambil bagusnya aja maunya gitu. Maunya orang tuanya gitu. Iya. Saya pikir orang tua siapapun pasti kepingin Iya. yang bagus. Tapi bakat itu di usia 5 tahun sudah ke bakat ayahnya atau ke maminya? Lebih ke aku sih, mungkin karena tiap hari kan sama aku terus, jadi dia lebih ngikutin bakat dari ibunya sendiri. Oke. Dan itu ini mau naik ke TKB. Ada rencana untuk ini harus dibuat kayak gini gitu loh putra kita, buat buat hati kita gitu. Belum. Soalnya aku pengen anaknya yang minta sendiri. Soalnya kalau anak umur segitu kan kalau dipaksain takutnya malah jadi tantrum gitu mas. Jadi aku pengennya dia yang minta sendiri. Kalau dia udah oke, baru aku daftarin ke apa yang dia mau gitu. Aku kalau kembali ke kemarin itu ke fashion show, dipaksa nggak itu? Enggak ya? Awalnya sih yang pertama mau tampil tuh dia seneng. Terus yang kedua tuh tapi pas udah di panggung kemarin tuh sempet takut juga. Makanya dari sebelum pergi tuh aku siapin cemilannya biar nggak tantrum. Jadi kayak kesannya aku nggak maksa, soalnya kalau dipaksa juga anaknya bakal marah gitu, bad mood. Jadi aku semau dia aja. Jadi dibebasin aja ya. Oke, dan itu memang anak sekarang harus kita bebasin lah. Iya. Kita yakin punya putra putri yang punya potensi yang kadang-kadang sampai sekarang kita belum tahu. Dan di fashion show kemarin sebenarnya bukan hanya Mbak Jelvi yang menghipnotis juri dan penonton, tapi sebenarnya kalau di Mojokerto ini kan butuh sosok talent atau tokoh seperti Mbak Jelvi yang bisa mengamalkan ilmunya. Kira-kira ini kan pernah jadi finalis Putri Indonesia, finalis pariwisata kan berarti. Kalau misalkan ada yang pingin anaknya Mbak Jelvi, kenapa nggak buka kelas fashion show atau apa gitu? Punya nggak kepikiran ke sana? Belum sih, aku masih takut kalau kayak aku tuh belum bisa gitu ngasih ilmu-ilmu kayak gitu, karena kan belum cukup berpengalaman gitu kan. Tapi pernah tetangga aku yang anaknya pengen ikut fashion show tuh dibelajarin ke aku. Dan kebetulan itu juga pertama kali dia ikut fashion show dan juara 1 gitu mas. Privat khusus berarti? Iya. Kira-kira berapa kalau privat itu ya? Belum mampu. Ya itu mungkin ke anak-anak ya? Iya, mungkin anak-anak. Karena mungkin
ibu dan anak kemarin peserta yang mungkin belum beruntung ya, tapi punya potensi tinggi, kepingin seperti Mbak Jelvi dengan Ala gitu dipadukan. Kadang-kadang kan kayak gitu. Kalau di Ngoro banyak juga. Sebenarnya banyak sih Mas, cuma kayak yang ketutup gitu kan, itu bukan kota. Jadi anak-anak tuh banyak yang kayak bakatnya tuh nggak tersalurkan. Apa nggak kepingin jadi ini aja, guru atau gimana? Ibu anak TK. Belum. Iya, Mbak, ngomong endorse ya. Kira-kira kenapa kemudian pilihan saat itu mau jadi endorsement? Apa karena endorsement itu komunikatif kan, orangnya harus komunikatif, cantik itu plus, dan yang ketiga adalah dia harus kreatif. Iya benar. Kalau dari Mbak Jelvi sendiri ada nggak di situ memang harus ada ilmunya gitu, tidak sekedar ngomong di depan kamera dan sebagainya, itu gimana Mbak? Pertama sebelum aku terima endorse tuh kayak aku ngerasa ini kerjaan selebgram tuh kayak yang paling gampang gitu loh Mas, cuma ngomong doang dapat duit gitu kan. Tapi setelah aku terjun ke dunia endorse yang lebih serius, kayaknya selebgram tuh nggak segampang itu. Soalnya kita kayak take gitu, kita sendiri harus mikirin apa kelebihan produk ini, kan nggak dikasih tahu gitu kan. Kita juga harus take berulang, harus ngambil gambar yang bagus. Jadi kayak aku juga bikin endorse buat satu produk tuh 1 hari tuh nggak cukup kadang. Bener-bener yang harus detail, ngomongnya yang bener, jangan sampai ada kesalahan, nyari kelebihan produk dan apa yang nggak boleh kita sebutin dari produknya itu sendiri gitu. Jadi bekal apa yang kemudian ini kan bisa dibagi ini tipsnya. Bekal apa teman-teman SMP, SMA sekarang sudah mau ini jadi YouTuber, jadi endorsement, jadi konten kreator. Bukan cita-cita jadi polisi, bukan jadi PNS, bukan jadi guru atau bukan jadi presiden, tapi jadi YouTuber. Nah, kayak untuk endorsement ini bekal apa yang harus dibawa sebelum mereka harus terjun ke dunia itu, Mbak? Sebenarnya yang paling penting sih mau ngomong depan kamera gitu ya. Emang mungkin awal-awal tuh agak kaku, tapi kalau udah latihan, udah biasa tuh bakalan enak endorse-nya kemana. Dan yang paling penting tuh pelajarin dulu dari produk yang kita endorse, karena jangan sampai menjatuhkan produk lain dan bikin kita di-ban sama brand-brandnya gitu. Artinya harus smart. Iya. Minimal riset dulu lah, dibaca-baca dulu dan sebagainya. Ya, menarik memang. Jadi Mbak Jelvi ini kalau kita teman-teman radar ini ya butuhlah talent-talent seperti ibu rumah tangga yang tapi basicnya adalah ternyata banyak ilmu, termasuk pernah menjadi putri Indonesia, finalis dan sebagainya. Nah Mbak, ini kan sudah 6 tahun nih di Ngoro. Ini apa ada rencana mau balik ke Bangka Belitung atau ya sudah karena saya sudah ada suami ya tinggal di sini begitu dan membesarkan anak di sini? Kayaknya aku juga lebih pilih yang opsi B. Tinggal di sini sama membesarkan anak di sini. Opsi B. Artinya sudah nyaman di Ngoro. Udah nyaman. Dan apa sih yang membuat Mbak Jelvi jatuh cinta dengan Ngoro dan Kabupaten Mojokerto? Yang pertama sih mertua aku sendiri ya. Oke. Jadi aku tuh lebih sayang sama mertua aku daripada suami aku sendiri. Lebih sayang mertua daripada suami sendiri. Bisa ya? Kenapa itu? Soalnya mertua aku tuh luar biasa baiknya Mas. Jadi kayak aku tuh nggak pernah ngerasain apa yang diceritain temen-temen aku tentang mertua jahat tuh nggak pernah. Jadi yang lebih support aku kegiatan apapun tuh mertua aku. Kedua mertua pokoknya ya? Iya, dua-dua. Khususnya di mertua perempuan apa yang? Perempuan. Perempuan ya? Itu berarti bisa dikatakan deket ya? Deket. Secara emosi kayak seperti putrinya sendiri? Itu belum, karena aku sungkan kan. Kenapa? Kalau sayangnya sayang banget. Ya artinya kan kalau ngomong dari agama tidak ada istilah orang tua itu mertua dan orang tua. Kalau sudah berumah tangga. Iya. Masih sungkan mau curhat sama mertua perempuan? Aku tuh gimana ya, karena mungkin juga aku udah nggak punya ibu lagi. Jadi sejak tahun berapa? 2018 ya? Iya, 5 tahun ya. Jadi udah deket sama mertua, udah aku anggap kayak ibu aku sendiri. Dan selain itu, selain keluarga, apa yang membuat betah di Ngoro dan Mojokerto? Lingkungannya. Kenapa Mbak? Karena kan kayak
desa gitu ya, aku nggak nemu kalau tetangga tuh peduli sama orang lain tuh tanpa pamrih gitu. Iya. Cuma kalau di desa tuh mereka bantu gitu, tapi nggak mengharapkan apa-apa gitu loh Mas. Beda banget sama di tempat aku gitu kan. Semuanya tuh dinilai sama uang gitu, Iya. bantuannya beda. Tapi kalau di Mojokerto dan Ngoro enggak. Nggak gitu. Kalau di tanah kelahiran, Iya. artinya egosentris dan Kalau egoisme bantuan tinggi atau iya, gimana? egois banget sama mereka kan individualisme gitu. Jadi kayak udah nggak peduli gitu. Kalau kamu butuh bantuan aku ya kamu harus bayar gitu loh. Semuanya udah dinilai pakai uang lah. Yang membuat asik di Ngoro itu ketika pagi hari. Gimana? Saya beberapa kali Mbak liputan di Ngoro sampai Ngoro yang Kunjoro Wesi atas itu pada waktu itu nggak tahu sih, saya lupa sekitar 2010-an atau 2011 itu di puncaknya, dan itu memang panasnya luar biasa kalau siang. Tapi kalau pagi dan berkabut Dingin itu banget ya. istimewa. Buktinya kemarin ada yang viral di Ngoro. Oh Yang itu. kalau saya lihat di mana itu? Kan Ranu- Mbak Jelvi Ranu ya? kan pernah ke sana? Ranu Manduro bukan? Ranu Madura. Iya. Kan keren banget. Itu deket banget dari rumah, jaraknya sekitar 3 menit udah sampai. 3 menit udah sampai. Iya, deket banget. Dan artis-artis banyak yang ke sana. Iya, soalnya emang bagus banget gitu kan, tapi panas banget. Panas banget. Tapi Iya. kalau pagi Dingin ya. asik kan? Kalau di Ngoro itu pagi. Ya, sebenarnya kita mau ngomong banyak, tapi kita terbatas waktu. Mungkin next kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Jelvi dan lebih ke apa namanya, lebih ke edukatifnya. Mungkin nggak tahu. Kita akan ketemu di momen apa Mbak kira-kira? Kalau saya tertarik ketika misalkan Mbak Jelvi suatu saat teman-teman radar ini misal buat event konten kreator dan Mbak Jelvi sebagai narasumber untuk endorsement, kira-kira Seneng berkenan banget. nggak? Aku seneng banget sih Mas. Kalau Tapi bisa saya nggak berkesempatan. mampu bayarnya, honornya berapa ini? Enggak dong, kalau bisa aku yang bayar nih. Bercanda. Kira-kira berkenan nggak Mbak itu Mbak? Mau banget aku Mas. Seneng. Dan pesertanya adalah teman-teman siapapun, bisa ibu rumah tangga, bisa siswa, bisa Apalagi mahasiswa. ibu rumah tangga kan, maksudnya bisa berbagi buat mereka juga cari rezeki di rumah gitu kan. Seneng Ya, banget sih. kita butuh sosok ibu muda kan sekarang banyak yang kreatif seperti Mbak Jelvi ini. Iya Mbak, kita terima kasih waktu My dan pleasure. kesempatannya bisa mampir di Dharma Corner suatu saat atau bahkan kapanpun keluarga dari Mbak Jelvi dari Ngoro. Ngoro itu kalau umumnya ya tradisi Ngoro, mau kemanapun itu dia santai dan kadang itu gerudukan. Tahu nggak bahasa Jawa gerudukan? Enggak tahu. Banyak orang gitu loh Mbak, bareng-bareng asik kan itu loh, kumpul-kumpul itu kan temen Ngoro banyak. Dan mereka bisa menyesuaikan, bisa menikmati dalam kondisi apapun teman-teman Ngoro itu. Makanya kalau siapa yang punya teman Ngoro atau saudara Ngoro, dia pasti akrab banget dengan meskipun nggak pernah ketemu, jarang Iya, ketemu. kekeluargaan gitu ya. Silakan mampir di Darmo, anak-anak silakan mau dilepas di sini. Los, kalau bapak ibunya mau nonton nanya di sini nggak apa-apa. Siap, Iya Mbak, siap. sebagai closing statement, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada penonton, khususnya seperti apa sih ibu muda untuk anak-anak atau buah hatinya sekarang? Bisa lihat kamera. Aku sih cuma mau nyampein buat para ibu muda yang mungkin sekarang lagi di fase ngerasain kok menikah itu kayak gini ya. Aku pengen kalian tuh jangan patah semangat. Mungkin untuk awal-awal menikah tuh emang berat, tapi nanti kedepannya kalian harus bisa mandiri secara finansial, mental harus stabil, dan pokoknya kalian harus mandiri. Karena kita nggak selamanya ada di posisi itu. Jadi harus tetap semangat, rajin cari uang, dan tetap jaga anak kita, sayang kita jangan sampai berubah ke anak-anak. Istimewa. Semangat, rajin cari uang. Semangat rajin cari uang atau semangat dulu baru rajin cari uang? Semangat dulu dong. Kalau nggak baru semangat nggak bisa cari uangnya. Iya. Oh iya, saya baru ingat ada pertanyaan titipan di Instagram yang kemarin kita feed, baik di live maupun di feed itu. Mbak Jelvi kok keren banget, bisa merawat tubuhnya tetap nggak gemuk dan sebagainya, terus cantik.
Itu resepnya apa sih Mbak? Ini titipan loh pertanyaan ini. Kira-kira ada nggak yang perlu disampaikan sebelum nanti kita akhiri? Aku bingung sih Mas ya, karena aku juga keturunan orang yang lumayan berisi gitu kan, dari almarhum ibu aku, nenek Lo yang semua berisi itu maksudnya apa? Iya, gede-gede. Kalau saya nggak berisi sama sekali. Kalau keturunan aku tuh lumayan lah. Terus makan aku juga banyak. Aku kalau makan mie instan tuh harus 2 bungkus. Karena 1 bungkus nggak berasa. Jadi tapi nggak tahu karena badannya segini. Sekali makan 2 bungkus. 2 bungkus. Termasuk Mbak Jelvi. Iya. Sekali makan 2 bungkus. Makanya teman-teman aku di Instagram tuh kalau aku lagi masak mie, record dong Kak, pengen lihat gitu. Soalnya aku kalau makan emang banyak Mas. Cuma nggak tahu emang badannya dikutuk ya kayak gini. Atau ada tips khusus bisa menjaga kondisi tubuh? Enggak sih, aku paling selingin sama olahraga tapi jarang banget ya, paling seminggu sekali. Olahraga di rumah doang, sama aku banyak banget minum air putih. Air putih. Air putih. Sehari itu sampai bisa berapa 3 liter? liter sehari. 3 liter? Iya. Nah itu, jadi olahraga termasuk yang paling penting adalah berpikir positif. Iya, bener banget. Itu penting, berpikir positif dan menjaga kebugaran itu stretching lah, tipis-tipis gitu Mbak ya, Iya. biar cari keringat. Terima kasih Mbak Jelvi. My pleasure, Dan kita sama-sama. tunggu di event-event berikutnya. Ya, Mungkin siap. kita akan kolaborasi ke depan dan teman-teman sudah bicara nih, beliau akan kita jadikan salah satu narasumber dalam acara yang akan digelar Jawa Saudara Mojokerto. Saya pikir itu nanti kita akan mendatangkan kembali tamu-tamu istimewa di ruang tamu yang lebih kreatif, inovatif dan tentunya menjadi inspiratif kita bersama. Saya Muhammad Hariris dari ruang tamu. Kita jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.